Hujan rintik membasahi halaman rumah itu, membawa aroma tanah basah yang bercampur dengan harum bunga Kamboja di sudut pekarangan. Di dalam, Sekar duduk di ranjang dengan masih mengenakan kebaya putihnya. Matanya menerawang ke langit-langit, mencoba meresapi kebahagiaan yang baru saja ia ikrarkan di hadapan penghulu. Ia kini adalah istri Bagas, lelaki yang selama ini ia cintai dengan sepenuh hati. Namun, kebahagiaan itu terasa ganjil. Sejak tadi, tatapan Bu Ratna, ibu mertua Sekar, begitu dingin. Bahkan saat keluarga berkumpul di ruang tamu, wanita itu tak sedikit pun menunjukkan raut bahagia atas pernikahan putranya. Malam itu, ketika semua tamu sudah pulang dan rumah mulai sunyi, Sekar melangkah ke dapur untuk mengambil air. Tanpa sengaja, ia mendengar percakapan lirih dari ruang tengah. "Kenapa harus dia, Mas? Banyak perempuan lain yang lebih pantas untuk Bagas." Suara Bu Ratna terdengar tertahan, penuh ketidaksukaan. "Ibu, ini sudah jadi keputusan Bagas. Aku harap ibu bisa menerimanya," sahut suara laki-laki, suara ayah mertuanya, terdengar lebih tenang. Sekar menggigit bibirnya. Hatinya mencelos. Ini bukan sekadar firasat buruk. Mertuanya memang tak menginginkannya di rumah ini. Pagi pertama, sebagai menantu, dimulai dengan keheningan yang canggung. Sekar bangun lebih awal, berniat membantu mertua di dapur. Tetapi saat ia melangkah ke ruang makan, meja sudah tertata rapi. Semua makanan telah tersaji seolah keberadaannya tidak dibutuhkan. Bu Ratna meliriknya sekilas, lalu dengan nada datar berkata, "Kalau sudah bangun, bereskan meja ini setelah semua selesai makan." Sekar tersenyum tipis dan mengangguk. Ia tidak tersinggung, ini wajar, ia masih harus menyesuaikan diri. Namun, sesuatu terasa janggal. Saat makan, setiap anggota keluarga berbicara dengan santai kecuali kepadanya. Bahkan Bagas yang duduk di sebelahnya hanya sesekali menatap tanpa benar-benar membelanya dalam situasi ini. Siang itu, Sekar mulai merasakan ada batas tak kasat mata antara dirinya dan keluarga suaminya. Tidak ada kehangatan, tidak ada penerimaan. Ada sesuatu yang mengendap di balik tatapan Bu Ratna, sesuatu yang lebih dari sekadar ketidaksukaan biasa. Dan entah kenapa, Sekar merasa bahwa ini baru permulaan. Pagi itu, matahari baru saja naik ketika Sekar terbangun dari tidurnya. Ia melirik ke samping, tempat Bagas masih terlelap, lalu menghela napas panjang. Sejak hari pertama, ia sudah bisa merasakan dinginnya sikap Bu Ratna. Tapi, ia berusaha meyakinkan dirinya sendiri bahwa ini hanya masalah waktu. Sekar segera beranjak dari tempat tidur dan berjalan ke dapur, berharap kali ini bisa membantu mertua menyiapkan sarapan. Namun, begitu sampai, ia justru mendapati Bu Ratna sudah sibuk menggoreng tempe. Tanpa melihat ke arah Sekar, wanita itu berucap datar, "Jangan berdiri saja di situ, cuci piring di bak." Sekar tersenyum tipis dan segera melangkah ke wastafel. Namun, baru saja ia menyentuh piring, suara Bu Ratna kembali terdengar, kali ini lebih ketus. "Gosok yang bersih, aku tidak mau ada bau sabun di piring-piringku." Sekar mengangguk, mencoba menahan perasaan tidak nyaman di hatinya. Tapi ia tak bisa menahan kaget saat Bu Ratna tiba-tiba menepuk tangannya. "Salah, airnya kurang deras. Dasar nggak pernah kerja ya." Sekar menelan ludah, merasa dadanya menghangat oleh rasa malu. Ia mengangguk pelan tanpa membantah, berusaha menahan hatinya agar tetap sabar. Siang harinya, beberapa tetangga datang berkunjung. Sekar duduk di ruang tamu, berusaha menyesuaikan diri dengan obrolan mereka. Namun, ia hanya bisa tersenyum kaku ketika salah satu ibu-ibu itu bertanya, "Bu Ratna, menantu barunya bagaimana?" Tanpa ragu, Bu Ratna tersenyum sinis dan berkata, "Yah,
masih harus banyak belajar. Sekarang aja kalau masak masih kurang bumbu. Nggak tahu gimana nanti kalau sudah punya anak. Tawa pecah di antara ibu-ibu itu. Sekar menunduk, tangannya mengepal di pangkuannya. Ia bisa merasakan pipinya memanas. Ini adalah penghinaan pertamanya di hadapan orang lain di rumah yang seharusnya menjadi tempatnya berlindung. Bagas yang duduk tak jauh dari sana hanya tersenyum tipis, seolah tak menyadari betapa tersiksanya perasaan Sekar saat itu. Sekar menarik napas dalam-dalam. Mungkin ia masih bisa bertahan. Mungkin ini hanya ujian kecil. Tapi dalam hatinya ia tahu ini bukan sekadar kebetulan. Ini awal dari sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang bisa menghancurkan harga dirinya perlahan-lahan. Fajar baru saja menyingsing ketika Sekar terbangun dari tidurnya. Suaminya, Bagas, masih terlelap di sampingnya, terlihat begitu damai, seolah tidak ada masalah yang perlu dipikirkan. Sekar, di sisi lain, merasa dadanya sesak. Ia tahu hari ini akan sama seperti kemarin atau mungkin lebih buruk. Dengan langkah pelan, ia keluar kamar dan menuju dapur. Seperti biasa, Bu Ratna sudah lebih dulu berada di sana, mengaduk sayur dalam panci besar. Sekar mendekat, mencoba menawarkan bantuan. "Bu, saya bantu potong tempe ya." Bu Ratna meliriknya sekilas, lalu mendecakkan lidah. "Sudah, nggak usah repot-repot. Kalau mau bantu, sapu halaman depan. Tapi cepat, jangan lelet." Sekar hanya bisa mengangguk dan segera mengambil sapu. Di luar, udara pagi terasa dingin, namun jauh lebih hangat daripada suasana di dalam rumah. Saat ia menyapu, suara-suara dari dalam rumah terdengar jelas. "Mas Bagas, kamu tuh kurang tegas sama istrimu. Menantu yang baik itu tahu diri. Lihat itu, pagi-pagi nggak masak, malah nyapu depan. Apa kata orang nanti?" Suara Bu Ratna terdengar ketus. "Sekar masih menyesuaikan diri, Bu," sahut Bagas dengan suara lelah. "Menyesuaikan diri? Sudah berapa hari dia di rumah ini? Jangan dibela terus, nanti dia makin malas." Sekar berhenti menyapu. Tangan gemetar, matanya mulai terasa panas. Ia ingin masuk dan membela dirinya, ingin mengatakan bahwa ia sudah berusaha. Tapi, apa gunanya? Bagas hanya akan diam seperti biasa. Hari-hari berlalu dengan pola yang sama. Sekar yang harus bangun lebih awal, menyapu, mengepel, mencuci piring. Sementara Bu Ratna hanya duduk memberi perintah. Bahkan di saat makan, ia harus menunggu mertua dan suaminya selesai terlebih dahulu. Suatu hari, Sekar merasa tubuhnya mulai lemas. Kepalanya pening, tenggorokannya kering. Ia mencoba tetap bekerja seperti biasa, namun saat sedang mencuci pakaian, pandangannya mulai berkunang-kunang. "Sekar, kamu ini bagaimana sih? Nyuci aja lemas, nggak bisa diandalkan." Suara Bu Ratna terdengar tajam. Sekar menguatkan dirinya. "Maaf Bu, saya kurang enak badan." "Ah, alasan. Baru kerja sedikit sudah mengeluh. Dulu ibumu ngajar kamu apa sih?" Sekar menelan ludah. Ia ingin membalas, ingin membela keluarganya. Tapi ia tahu, jika ia membantah, hanya akan ada masalah yang lebih besar. Ia menoleh ke arah ruang tamu, berharap Bagas ada di sana. Tapi suaminya bahkan tidak peduli, duduk santai dengan ponselnya. Saat itu, Sekar mulai menyadari satu hal yang menyakitkan. Di rumah ini, ia bukan istri, bukan menantu. Ia hanya seorang tamu yang tak diinginkan. Atau lebih buruk lagi, ia hanyalah seorang budak. Hari itu, rumah mertua lebih ramai dari biasanya. Beberapa saudara dari pihak Bagas datang untuk makan bersama. Sekar sibuk di dapur sejak pagi, memastikan semua hidangan tersaji dengan baik. Ia berusaha semampunya agar tidak ada celah bagi Bu Ratna untuk mengkritiknya.
Saat meja makan telah penuh dengan hidangan, Sekar berdiri di sudut memastikan semua berjalan lancar. Namun, baru saja ia ingin duduk di sebelah Bagas, suara Bu Ratna menggema di ruangan. "Sekar, jangan duduk dulu. Kamu bantu ambilkan sambal buat pamanmu." Sekar menelan ludah, mengangguk, lalu berjalan kembali ke dapur. Saat ia kembali ke ruang makan, obrolan sudah berlangsung seru. "Bagas beruntung sekali ya, sudah menikah, ada istri yang siap melayaninya," celetuk salah satu sepupu Bagas sambil terkekeh. Bu Ratna tertawa sinis, lalu menimpali, "Ah, jangan salah, dapat istri saja belum tentu berkah. Kalau tidak bisa kerja, malah jadi beban." Tawa meledak di antara mereka. Sekar yang baru saja meletakkan sambal hanya bisa menunduk, jantungnya berdebar kencang. "Maksudnya gimana, Bu?" Suara seorang bibi terdengar penasaran. Bu Ratna mengibaskan tangannya dengan ekspresi meremehkan. "Ya lihat saja sendiri, dari pagi tadi dia sibuk di dapur, tapi hasilnya biasa saja, nggak ada istimewanya. Kalau menantu lain pasti lebih cekatan." Sekar terpaku. Dadanya terasa sesak, wajahnya panas menahan malu. Bagas yang duduk di sebelahnya hanya diam, menunduk sambil memainkan ponselnya, seolah tak mendengar apapun. "Kasihan, ya," bisik salah satu saudara iparnya, "baru jadi menantu sudah begini." Sekar ingin membela dirinya, ingin berkata bahwa ia sudah berusaha sebaik mungkin. Namun, ia sadar apapun yang ia katakan hanya akan dianggap alasan. Dengan hati yang perih, ia menelan rasa sakitnya sendiri. Di rumah ini, ia bukan hanya seorang yang tidak diinginkan. Ia adalah bahan hinaan, sesuatu yang dianggap lebih rendah daripada sekadar menantu. Dan hari itu, untuk pertama kalinya, Sekar bertanya dalam hatinya, "Apa aku memang pantas berada di sini?" Hari-hari setelah penghinaan di meja makan terasa semakin berat bagi Sekar. Ia mulai menyadari bahwa di rumah ini ia tak hanya dianggap menantu, tapi lebih seperti seseorang yang bisa diperintah sesuka hati. Pagi itu, ia baru saja selesai mencuci ketika Bu Ratna memanggilnya dengan nada tajam. "Sekar, kesini." Sekar buru-buru mengelap tangannya dan bergegas ke ruang tamu. Bu Ratna duduk di sofa dengan wajah ketus, sementara di meja terdapat setumpuk cucian kering. "Lipat ini semua, rapi, jangan asal-asalan." Sekar mengangguk dan duduk di lantai, mulai melipat pakaian satu persatu. Baru saja ia menyelesaikan satu potong baju, suara Bu Ratna kembali terdengar. "Itu lipatannya kok jelek. Kamu ini perempuan atau bukan? Masa dari kecil nggak diajarin cara melipat baju?" Sekar menggigit bibirnya, berusaha menahan air mata. "Aku tahu cara melipat baju, Bu. Aku sudah berusaha rapi." Tapi ia tak berani membalas. Saat itu, Bagas masuk ke ruang tamu. Sekar menatapnya, berharap suaminya mengatakan sesuatu, membelanya, melakukan apa saja. Tapi Bagas hanya melirik sekilas, lalu duduk di sofa dan menyalakan TV seolah tak terjadi apa-apa. Hatinya terasa semakin hancur. Siang harinya, Sekar duduk di teras, mencoba menghibur dirinya dengan udara segar. Namun, ketenangan itu tak bertahan lama. Seorang tetangga, Bu Sumi, tiba-tiba datang dan menyapanya. "Sekar, apa kabar? Gimana jadi menantu di sini?" Sekar tersenyum kecil. "Alhamdulillah, Bu." Bu Sumi tertawa pelan. "Yang sabar ya. Ibu ngerti kok. Bu Ratna memang orangnya keras, tapi jangan sampai kamu diinjak terus, Nak." Sekar menegang. Ia mencoba tersenyum, tapi kata-kata itu terasa menusuk ke hatinya. Jika orang lain saja bisa melihat bagaimana ia diperlakukan, kenapa suaminya sendiri tidak pernah peduli? Saat malam tiba, Sekar duduk di kamar, menatap Bagas yang sedang sibuk dengan ponselnya. "Mas," panggilnya lirih. "Hmm?" Sekar menggigit bibirnya.
Kenapa Mas nggak pernah membelaku kalau ibu marah-marah? Bagas menghela napas panjang. Udahlah Sekar, ibu memang begitu orangnya. Jangan dimasukkan hati. Tapi aku nggak kuat. Mas, aku istrimu, tapi rasanya aku cuma pembantu di rumah ini. Bagas meletakkan ponselnya dan menatap Sekar dengan wajah datar. Jadi, kamu maunya apa? Mau aku lawan ibu sendiri? Itu nggak mungkin, Sekar. Sudah, jalani aja. Lama-lama, ibu juga bakal terbiasa sama kamu. Sekar terdiam. Matanya mulai memanas. Jalani saja? Lama-lama terbiasa? Jadi, menurut suaminya, semua ini wajar? Malam itu, Sekar menyadari satu hal yang pahit. Ia tidak hanya berjuang melawan Bu Ratna. Ia juga harus berjuang melawan ketidakpedulian suaminya sendiri. Malam itu, Sekar terjaga cukup lama. Kata-kata Bagas terus terngiang di kepalanya. Udahlah Sekar, ibu memang begitu orangnya. Jangan dimasukkan hati. Baginya, itu bukan nasihat. Itu adalah bentuk ketidakpedulian. Bukti bahwa suaminya tidak pernah benar-benar melihatnya sebagai seseorang yang perlu dilindungi. Saat fajar menyingsing, Sekar sudah terjaga, bersiap menjalani hari yang tak jauh berbeda dari kemarin. Tapi kali ini, ada sesuatu yang terasa lebih berat di dadanya. Pagi itu, Sekar sedang menyapu halaman ketika Bu Ratna tiba-tiba berseru dari dalam rumah. "Sekar, cepat ke sini!" Ia buru-buru masuk dan menemukan Bu Ratna berdiri di dapur, tangannya bertolak pinggang, wajahnya penuh amarah. "Ini apa?" Bu Ratna menunjuk panci berisi sayur lodeh. Sekar menelan ludah. "Sayur lodeh, Bu." "Iya, aku tahu ini sayur lodeh. Tapi kenapa rasanya hambar begini? Kamu ini benar-benar nggak bisa masak, ya?" Sekar menggigit bibirnya. Ia sudah memasukkan bumbu sesuai petunjuk, tapi mungkin kurang garam atau kurang santan. "Maaf Bu, saya bisa perbaiki?" "Ah, nggak usah. Nanti malah tambah hancur. Dasar nggak becus." Bu Ratna membanting sendok ke meja, membuat Sekar tersentak. Saat itu, Bagas muncul dari kamar, menguap kecil. "Ada apa, Bu?" Bu Ratna menunjuk Sekar dengan geram. "Istrimu ini nggak bisa masak, pantas saja kurus. Mungkin di rumah orang tuanya juga nggak pernah dikasih makan enak." Sekar membelalak. Itu bukan hanya penghinaan untuknya, tapi juga untuk keluarganya. Ia menoleh ke arah Bagas, berharap suaminya akan mengatakan sesuatu, membelanya. Tapi Bagas hanya menghela napas. "Ya udahlah Bu, nanti kalau kurang garam tinggal ditambah." "Bukan soal garam, Bagas. Istri itu harus bisa ngurus suami, bisa masak yang layak. Jangan asal ngasih makan." Sekar menunduk, berusaha menahan air mata yang mulai menggenang. "Sampai kapan aku harus menelan semua ini sendirian?" Bagas berjalan mendekati meja makan, mengambil piring, dan mulai menyendok nasi seolah tak terjadi apa-apa. Ia bahkan tak melirik Sekar sama sekali. Saat itu, Sekar menyadari sesuatu yang lebih menyakitkan dari kata-kata Bu Ratna. Ketika suaminya ada di sana, mendengar semuanya, dan tetap memilih diam. Dan diamnya Bagas lebih menyakitkan daripada hinaan apapun. Hari itu, Sekar mencoba menenangkan diri. Ia sadar bahwa mengharapkan pembelaan dari suaminya hanyalah mimpi kosong. Bagas terlalu takut menentang ibunya. Atau lebih buruk lagi, ia memang tidak peduli. Menjelang sore, rumah kembali ramai. Beberapa tetangga dan saudara datang untuk acara arisan keluarga. Sekar sibuk di dapur, memastikan semua hidangan tersaji dengan rapi. Saat ia membawa nampan berisi teh ke ruang tamu, ia bisa merasakan tatapan orang-orang padanya. Ada yang menatap iba, ada yang sekadar tersenyum tipis. Tapi kemudian, suara Bu Ratna menggema di ruangan. "Hati-hati Sekar, jangan sampai tumpah. Masak aja nggak bisa, apalagi bawa minuman."
Beberapa orang tertawa kecil. Sekar tertegun, tapi ia tetap melangkah, menahan rasa malu yang menyengat. Saat ia menaruh gelas terakhir, tiba-tiba Bu Ratna melanjutkan, suaranya lebih lantang. Menantu zaman sekarang itu memang beda. Dulu saya, waktu jadi istri, bangun sebelum subuh, nyiapin semuanya buat suami. Lah kalau Sekar ini, kalau nggak saya suruh, mungkin tidurnya sampai siang. Tawa kembali pecah. Sekar menunduk, menggenggam ujung bajunya erat. Ia bisa merasakan wajahnya memanas. Seorang ibu-ibu mencoba menengahi. "Ah, Bu Ratna bercanda aja ini, ya. Namanya juga menantu baru, masih belajar." "Belajar? Harusnya sudah bisa. Ibu saya dulu nggak perlu ngajarin saya apa-apa. Saya otomatis tahu. Lah ini, anak gadis zaman sekarang, dikit-dikit ngeluh. Pantas aja suaminya kurus, makanannya aja nggak enak." Sekar membelalak. Matanya langsung mencari Bagas yang duduk di sudut ruangan. Tapi suaminya hanya menunduk, pura-pura sibuk dengan ponselnya. Saat itu ada sesuatu yang patah dalam hati Sekar. Bukan hanya karena Bu Ratna mempermalukannya di depan banyak orang, tapi karena suaminya membiarkan itu terjadi. Malamnya, Sekar duduk di kamar dalam diam. Air matanya mengalir perlahan, tanpa isakan. Ia sudah terlalu lelah untuk menangis. Dalam hatinya, ia bertanya, apakah aku harus bertahan? Sampai kapan? Malam itu, Sekar duduk diam di tepi ranjang, memeluk lututnya. Suaminya, Bagas, berbaring di sebelahnya, sibuk dengan ponselnya seperti biasa. Hatinya masih terasa perih setelah dipermalukan Bu Ratna di depan banyak orang. Bukan hanya hinaan yang menyakitkan, tapi juga kenyataan bahwa suaminya memilih diam. Seolah ia bukan istrinya, seolah ia hanyalah bayangan di sudut rumah ini. "Mas," Sekar akhirnya membuka suara. Bagas menggumam tanpa menoleh. Sekar menarik napas dalam-dalam, berusaha mengendalikan suaranya agar tidak bergetar. "Sampai kapan aku harus menerima semua ini?" Bagas mendesah pelan, meletakkan ponselnya. "Semua ini apanya?" Sekar menatapnya. Matanya penuh luka. Dihina, direndahkan, dianggap nggak berguna di depan orang banyak. "Aku ini istrimu, Mas, tapi rasanya aku cuma orang asing di rumah ini." Bagas mengerjapkan mata, tampak terganggu. "Kamu terlalu baper, Sekar. Ibu memang orangnya begitu. Jangan dipikirin." "Jangan dipikirin?" Sekar tersenyum miris. "Mas, dia ibumu. Aku menantunya. Aku ini bagian dari keluarga ini, kan? Tapi, kenapa aku diperlakukan kayak pembantu, bahkan lebih buruk lagi?" Bagas terdiam, lalu mengusap wajahnya dengan kasar. "Ya udah, kalau kamu nggak suka, terus maumu apa? Mau ninggalin rumah ini?" Sekar tercekat. Pertanyaan itu terasa seperti tamparan. Apakah itu berarti Bagas tak keberatan jika ia pergi? "Aku cuma mau dihargai, Mas." Suaranya lirih, hampir tak terdengar. Bagas menghela napas panjang. "Udahlah, Sekar, tidur aja. Besok juga lupa." Sekar memandang suaminya yang kembali sibuk dengan ponselnya. Lupa? Tidak. Ia tidak akan melupakan ini. Karena malam itu, Sekar akhirnya mengerti. Ia harus memperjuangkan dirinya sendiri, karena suaminya tidak akan pernah melakukannya. Pagi itu, Sekar bangun dengan perasaan berbeda. Biasanya, ia bangun dengan hati yang berat, takut dengan hari yang akan dijalani. Tapi, kali ini, ada sesuatu dalam dirinya yang berubah. Ia sudah terlalu lelah untuk terus diam. Ia tidak akan melawan dengan teriakan atau amarah. Ia akan melawan dengan caranya sendiri. Saat turun ke dapur, ia mendapati Bu Ratna sedang duduk di meja makan, mengaduk teh dengan ekspresi ketus seperti biasa. Sekar tahu, pasti ada saja hal yang akan dikomentari mertuanya hari ini.
Lama sekali bangunnya. Menantu macam apa yang bangun setelah matahari tinggi begini? Sekar tidak menunduk seperti biasanya. Ia berdiri tegak, menatap Bu Ratna langsung. Saya sudah bangun sejak subuh, Bu. Masakan juga sudah siap. Bu Ratna tampak kaget dengan jawaban Sekar yang terdengar lebih tegas dari biasanya. Tapi sebelum ia bisa membalas, Bagas masuk ke ruang makan sambil menguap. Sarapan apa hari ini? Tanyanya santai. Sekar menyodorkan piring berisi nasi dan lauk. Bagas mengambilnya tanpa banyak bicara dan mulai makan. Sekar memperhatikannya dengan seksama, lalu akhirnya bertanya dengan suara tenang. Mas, enak nggak? Bagas menelan makanannya, lalu mengangguk. Ya, lumayan. Sekar tersenyum tipis. Ia lalu berbalik ke arah Bu Ratna, menatapnya dalam-dalam. Tadi malam ibu bilang, masakan saya nggak enak, tapi suami saya makan tanpa mengeluh. Jadi, siapa yang sebenarnya nggak suka, Bu? Mas atau ibu? Ruangan mendadak sunyi. Bu Ratna menatap Sekar dengan mata membelalak. Tidak menyangka menantunya berani berbicara seperti itu. Sekar tidak menunggu jawaban. Ia mengambil air minum untuk dirinya sendiri, lalu duduk tenang. Hatinya terasa lebih ringan. Hari ini, untuk pertama kalinya, ia tidak membiarkan dirinya diinjak. Hari ini, ia memilih untuk melawan. Malam itu, Sekar duduk di dalam kamar, menatap koper kosong di depannya. Tangannya gemetar saat mulai melipat baju satu persatu. Setiap lipatan terasa seperti keputusan yang tak bisa diundur lagi. Ia sudah mencoba, bertahan, bersabar, berharap suaminya berubah, berharap mertuanya melihatnya sebagai manusia, bukan sekadar menantu yang bisa diperintah dan dihina sesuka hati. Tapi kenyataan terus menunjukkan hal yang sama. Di rumah ini, ia tidak akan pernah dianggap berharga. Pintu kamar terbuka. Bagas masuk, matanya langsung tertuju pada koper yang mulai terisi. Kamu mau kemana? Sekar berhenti sejenak, lalu mengangkat wajahnya. Aku pulang, Mas. Bagas mengernyit. Pulang? Ini rumahmu juga, Sekar. Kenapa harus pergi? Sekar tersenyum miris. Kalau memang rumahku, kenapa aku selalu merasa seperti orang asing di dalamnya? Bagas terdiam. Sekar tahu suaminya tidak akan menahannya. Tidak ada kata, jangan pergi, atau aku akan berubah. Tidak ada usaha untuk memperbaiki semuanya. Dan itu semakin meyakinkannya bahwa keputusannya benar. Aku nggak butuh suami yang diam saat aku dihina. Lanjut Sekar, suaranya bergetar tapi tegas. Aku juga bukan boneka yang bisa dicaci sesuka hati. Aku ingin hidup yang lebih baik, Mas. Kalau di sini aku nggak bisa mendapatkannya, aku akan mencarinya sendiri. Ia meraih koper, mengangkatnya dengan mantap. Bagas hanya berdiri di ambang pintu, tidak berusaha menghentikannya. Saat Sekar melangkah keluar rumah, hatinya terasa ringan untuk pertama kalinya. Ia tidak tahu apa yang menunggunya di depan, tapi satu hal pasti, ia tidak akan membiarkan dirinya diinjak lagi. Karena harga dirinya lebih berharga daripada pernikahan yang tidak menghargainya.